Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman, apa kabar buat semuanya? Kami senang sekali bisa hadir pada malam hari ini. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan kasih Tuhan bisa turun di dalam setiap kita, boleh dialami oleh setiap pribadi, karena Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang baik, Dia mengasihi semua orang, tanpa memandang latar belakang, warna kulit, dan apapun yang Anda miliki, karena Dia Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan yang mencintai setiap manusia. Sekalipun Anda membenci sama Tuhan Yesus, tetap Dia mengasihi Anda. Karena hakikatnya tidak mungkin berubah. Dia hakikatnya baik, hakikatnya adalah kasih, lautan kasih, pengasih dan penyayang. Maka kebencian yang ada di dalam orang-orang yang tidak mengerti, atau orang-orang yang dirasuk setan, yang dikuasai setan, karena begitu banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Padahal tidak ada dasar yang membuat mereka membenci. Hanya karena mereka dikuasai setan, karena diintimidasi sama setan, dibodohi sama setan, sehingga mereka membenci Tuhan. Itu sebabnya dikatakan mereka membenci aku tanpa alasan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa membenci kita, karena memang hakikatnya Dia kasih, hakikatnya kebaikan. Jadi Dia tidak dipengaruhi dengan apapun yang Anda mau katakan, Anda mau hina, Anda mau marah-marah, Anda mau memandang rendah, Anda mau apapun. Tetap Tuhan Yesus mengasihi kita semua, tidak ada perkecualian. Ya, yang membenci itu hanya setan. Setanlah yang mengajarkan manusia untuk membenci Tuhan. Setanlah yang mengajarkan manusia untuk membenci sesama manusia. Kenapa? Karena hakikat setan jahat. Hakikat setan itu adalah kekejian, kenajisan, dan kebengisan. Makanya setan itu mengajarkan manusia untuk bertikai, berkelahi, saling menyerang, maki-maki. Itu ajaran dari setan. Dan mengajarkan banyak hal-hal kejahatan di dalam hidup manusia. Bahkan yang paling tragis, setan mengajarkan membunuh. Itu adalah sifat-sifat yang berasal dari setan. Karena setan itu haus darah. Dia menghalalkan darah manusia, ya. Dia tidak pandang apapun, yang penting setiap manusia harus mati. Dan itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah mutlak kebenaran. Tidak ada dua firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya satu. Oleh sebab itu teman-teman, kami mengasihi Anda semua sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kami, itulah yang kami terima firman bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah, minta berkatlah buat mereka. Itulah Tuhan yang benar. Dan kita bersyukur Tuhan melawat banyak orang, sehingga dari orang-orang yang antikris, artinya anti kebenaran, anti nama Tuhan, anti iman kekristenan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka bisa mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami terus ingin berbagi, sharing lewat tayangan-tayangan video yang kami hadirkan, dan kiranya itu memberkati, bisa mencerahi, supaya orang-orang bisa tercerahkan, bisa tersadarkan, bisa dipindahkan dari kegelapan kepada terang, dari kematian bisa dipindahkan kepada kehidupan, dari kesesatan, dari kebohongan dipindahkan kepada kebenaran. Karena hanya satu Tuhan dan Dialah kebenaran. Itulah sebabnya berhati-hati, jangan sampai Anda salah beriman. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana beliau seorang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan dibilang orang yang tergolong
cukup aktif di dalam kegiatan keagamaan dan bagaimana beliau bisa murtad, meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya. Nah, kita akan dengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidupnya. Karena mempercayai Tuhan Yesus itu adalah melihat mujizat, melihat tanda, ya, bukan hanya sekedar membaca atau mendengarkan khotbah pendeta, tapi mengalaminya sendiri. Kita sambut narasumber kita, Bapak Suhir Manto. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Suhir. Pak. Ya, apa malam. kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Haleluya. Pak Suhirmanto, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk mau bersaksi pada malam hari ini. Kiranya apa yang Bapak bagikan bisa menguatkan, mencerahkan, dan bisa membawa banyak orang kepada terang Tuhan, bisa orang melihat dan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, seperti apa yang Bapak alami, karena Bapak juga dulu adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Oke, Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak mulai bersaksi tentang latar belakang dulu, Pak. Bagaimana Bapak di dalam imannya yang sebelumnya. Silakan, Pak Suhirmanto. Ya, awalnya kan saya memang di keluarga Muslim, Pak. Ya. Di keluarga Muslim. Maksudnya ya beragama Islam. Dari mulai nenek moyang apa semua, saya di situ. Jadi setelah itu dewasa, kami berumah tangga. Ini singkat cerita lah. Berumah tangga itu pun waktu peresmian nikah pun dari Muslim, karena dulu istri saya juga pun orang tuanya juga orang Muslim, walaupun dia marganya dia orang kita Batak tapi marga Pangabean, tapi Muslim semua, kan begitu. Jadi awalnya saya pun kalau di Islam itu kan saya harus mendalamin juga pengajian mengenai sholat apa gitu. Jadi saya apakan. Terakhir nggak tahu gimana, ya kami kan, saya ini memang maaf sekali lah, saya kurang ini sama istri. Dulu saya kan seorang, ya dibilang nakal juga nakal gitu. Tapi namanya di Muslim ini kan begitu, nggak tahu gimana gitu. Jalan yang terbaik itu nggak ngerti. Jadi kan gitu. Jadi terakhir kami bentrok lah. Cekcok terus di rumah tangga ini, cekcok, semua cekcok gitu. Jadi ini singkat cerita, ya udah masing-masing lah jalan terbaik begitu. Udah kami agak berpisah lah tadinya. Setelah pisah juga memikirkan karena punya anak. Jadi terakhir kami bisa satu lagi. Setelah itu mungkin tahu pasti ibu istri saya itu mengenal Yesus, nggak ngerti saya itu dulu. Jadi terakhir saya lihat, saya kan sholat terus. Kalau anak saya aja sholat, nggak di masjid, nggak di rumah begitu. Saya baca-baca Al-Quran, apa semua saya apakan. Cuman di Al-Quran itu hanya tafsir aja yang ada gitu. Nggak ngerti kita artinya apa itu, hanya tafsir. Terakhir mereka ini nggak tahu, seperti anak saya, diam-diam rupanya membaca Alkitab. Itu nggak tahu dulu saya. Dan juga mama begitu. Jadi satu hari datang orang
Barat nggak salah itu datang ke rumah. Saya lihat itu mencari yang namanya Suci. Oh iya katanya Suci katanya ini percaya dengan Yesus apa gini-gini. Saya diem aja karena kan tamu, kan nggak mungkin saya apain. Nah, terakhir mamanya juga gitu ketakutan karena saya gitu. Saling takut orang ini sama saya. Nah, terakhir dua-dua orang mereka itu, mama rupanya begini-begini. Nah, itulah ceritanya. Ini apa ini yang saya lihat. Terakhir begitu Pak. sekejap orang bule ini terus keluar, itu nggak tahu lah cerita yang gimana tadinya karena kan saya nggak dengerin pasti. Begitu keluar dicari mereka itu nggak ada gitu. Itu nggak tahu siapa. Saya pun heran. Padahal jarak rumah sama jalan itu agak jauh. Jalan besar. Karena rumah kami kan agak ke dalam dulu tinggal. Sebentar aja, sekejap. Hitung detik. Nggak kelihatan. Nah, di situ saya mulai. Berapa meter Pak? Berapa meter itu dari jalan besar rumahnya? Nggak salah ada 75 meter. Wah cukup jauh ya. Iya, hitung detik Pak. Nggak ada. Saya heran. Saya juga, ini siapa ini? Nah itu. Dia berkata apa Pak? Dia berkata apa waktu itu? Dia mencari anakku. Yang namanya Suci yang mana? Oh ini. Gitu. Rupanya si Suci ini waktu itu kan kami kan jualan, ada kios jualan rokok apa gitu, mungkin dia dalamin kitab ini mungkin. Saya kurang pasti. Iya mungkin. Karena dia kan masa itu masih SMP. Jadi si ibu pun begitu ceritanya, begini si ibu. Ibu pun begitu karena waktu itu, ini singkat cerita lah. Yang saya tahu, ibu itu dulu kan sama saya kan terlalu apa kali. Soalnya kami kurang inilah. Di keluarga nggak harmonis gitu. Iya. Jadi bertengkar. Akhirnya ibu mau, nggak salah kayaknya mau ngakhirin hidupnya gitu. Terakhir dia sempat sok apa gini-gini, terakhir itulah dia cerita juga sama saya. Mengucap karena agama kan, mengucap dari agama Islam itu Pak, Astagfirullahaladzim, nggak mempan, istilahnya di apanya itu, di kepalanya itu kayak ini gitu Pak, tapi seolah-olah dia terus gimana nggak tahu, dia cerita sama saya, ada anak-anak, udah panggil aja Tuhan Yesus, katanya gitu. Jadi dibilang waktu anak-anak datang katanya, dia cerita, ini dulu lah ini cerita begitu. Saya pun saya kan masih ini Pak, saya kan nggak, itu kan apa aja kan gitu. Jadi apa dibilang, begitu dia panggil Yesus sejuk gitu katanya. Nah, terakhir dia datanglah kemana mencari Alkitab ini ke depan. Itu anak-anak yang datang itu ibunya, istrinya kenal nggak Pak ibunya? Nggak tahu, dia seolah-olah ibu ini katanya seolah-olah nggak sadar gitu. Oh, jadi kayak mimpi. Bicara. Oh, ya. Kayak mimpi, udah panggil Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus, katanya begitu. Iya. Nah, jadi begitu apa dia panggil, dia ngomong sendiri sama saya. Waktu itu saya memang belum percaya Pak. Itu terus bersinar itu katanya. Nampak itu salib katanya, sinar, nggak bisa dia lihat. Nah, disitulah dia mungkin mempercayai itu. Bahkan dia pergi ke tempat ibu yang
beragama Kristen, apa dibilang, jangan gitu kamu, katanya. Nggak boleh itu, katanya. Jadi nggak ada dukung gitu. Nah, jadi terakhir ibu katanya, terakhir nggak tahu lah. Tahu dia dapatlah itu Alkitab itu dibacanya lah sama dia semua. Mungkin dikupasnya lah semua dari mulai awal sampai akhir kan, berapa kali gitu. Nah, terakhir di situlah. Nah, jadi saya kan kurang ini Pak. Saya kan masih, namanya saya pun mengaji, ini dianggapnya saya guru ngaji kan gitu. Guru ngaji apa gini, ya udah. Terakhir saya pun gimana ya, karena keadaan rumah tangga ini begini kan. Saya lihat apa gini-gini. Terakhir tersentuh saya. Karena sering gini. Dapat Alkitabnya dari mana waktu itu Ibu baca Alkitabnya? Nggak salah, teman saya itu preman Pak. Seorang preman ya. Tapi terus? Dia preman tapi Kristen. Pernah ngomong, ku dengar, janganlah Kak, nanti tahu abang tahu itu. Abang pun ngeri itu, nanti dibacoknya kakak, katanya gitu. Udah nggak apa-apa, katanya. Yang penting kok kasih aku lah, katanya. Itu pun ngasihnya nggak langsung Pak. Dititipkan di warung. Ini tolong kasihkan sama kakak, katanya gitu. Nah, itulah cerita dulu ini, begitu. Nah, mungkin dibacanya apa semua begitu. Itulah terakhir yang dibilang yang datang seorang orang barat Pak, ada 3 orang. Saya lihat itu. Itulah sepintas lalu. Iya barat Pak. Ada 3 orang. 3 orang. Bahkan dia ngomong bahasa Indonesia Pak. Orang bule betul, saya lihat itu. Tapi kenapa sekian detik aja kok nggak ada itu? Nah itu di situ saya mulai apa? Hilang Pak, betul. Karena sebelum itu ada burung merpati. Kalau anakku main musik, merpati itu datang. Merpati itu datang Pak. Terus anakku keluar, dia duduk di musiknya itu, di apa? Keyboardnya itu, di apa namanya? Di pijak-pijaknya itu. Di tutsnya itu ya? Iya, di pijak-pijaknya itu. Itulah merpati itu. Nah, saya pun nggak ngerti itu. Nah, terakhir ya udahlah, ini seekor burung kan gitu. Ya udah. Saya pun belum apa kali karena saya pun apa ini terakhir itu nggak salah tahun 2003 itu nggak salah Pak. Iya. Bahkan terakhir 2004. 2004 anak saya yang paling besar itu ke Aceh. Nah, ke Aceh kerja di sana. Terus dia ngomong kalau nelpon pun nggak mungkin sama saya, pasti sama mamanya, karena dia laki-laki. Kalau perempuan nelponnya ke saya. Karena anak saya ini paling besar kan laki-laki. Ma, saya nggak usah pulang lama, nanti aja habis tahun baru. Apa kata mamanya? Ini saya dengar. Apa kata mamanya? Ki, kalau kau pulang tanggal 30 atau tanggal Januari atau tahun baru sampai sekarang jangan pulang lagi, katanya gitu. Jadi ada jangan pernah kau pulang ya? lagi. Jangan pernah kau pulang ke Medan ini, katanya. Terakhir anakku itu besoknya ngomong, ya udahlah Mak, saya tanggal 23 saya pulang. Itu mau Natal. Mau Natal ya? 23 Desember. Saya pulang 23 Desember Pak. Pulanglah dia. Jadi tanggal 23, 24 dia pulang. Nyampe. Terakhir tanggal 26 tsunami Pak. 23 Desember pulang berarti tahun 2004 itu ya? 2004 Pak. Tanggal 24 nyampe.
Ya kami datang, ya namanya anak ya udahlah. Terakhir tanggal 26, kebetulan hari Minggu nggak salah. Ya, betul. Itu tsunami. Itu tsunami, Pak. Hmm. Ki, coba lihat TV itu. Kalau kau nggak pulang, kau lihat itu katanya. Oh iya mak, itu tempat aku tinggal katanya. Itu kapal-kapal yang di atas itu sampai naik ke atas itulah mak aku di situ katanya. Mak, maaflah aku mak, ampunlah aku mak, terima kasih lah mak katanya. Gitu. Nah di situ itulah mujizat pertama yang saya lihat. Haleluya. Itu anak Bapak yang Mujizat, laki itu? iya laki-laki yang paling besar. Itu mujizat Oke. pertama yang saya lihat. Hmm. Jadi singkat cerita ya sering kadang-kadang kalau mamanya itu mau ke pergi ke luar luar kalau kami wirid Wirid. apa namanya Persekutuan. Persekutuan apa doa. ya PI. kalau umpamanya datang ke sana tolonglah antar Nah, aku gitu apa namanya itu kalau kami wiritan gitu persekutuan doa Pak itu. apa ya namanya nggak ngerti saya. Nah, itu saya sering Ya. antar. Udah itu ke gereja saya sering antar. Ini masih apa ini? Kami masih keadaan lagi apalah. Kurang ini, tapi karena anak ya kami bersatu lah dulu gitu. Terus singkat cerita tahun apa gitu. Saya sering itu saya anterin lah kemana dia pergi ngadakan apa ya namanya Kebaktian. iya betul kebaktian kalau kami Iya. wiritan kebaktian ya saya sering datang terakhir mereka itu udah Pak sini Pak duduk udah denger aja nggak apa-apa ya lama-lama ya namanya kita nggak ada temen ya masuk duduk saya dengerin gitu itu pun saya kurang apa kali lah kan belum apa kali gitu Belum respon. jadi belum respon kali Pak. Iya betul. Jadi singkat cerita begini. Akhirnya tahun 2018 nggak salah Pak. Tahun 2018 bulan 7. Bulan 7 saya udah mulai kayaknya terdetak gitu Pak. Karena saya udah Mulai tersentuh. tersentuh Pak. Saya lihat apa sih Alkitab ini gitu. Kalau kami bilang kitab Injil gitu aja. Apa sih kitab Injil ini? Karena saya percaya kitab itu hanya 4 yang diturunkan sama Tuhan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu setahu saya. Setahu di agama Islam Pak. Jadi saya kupas lah di Injil ini. Ternyata di Yohanes 14. Pak, sebentar Pak, saya mau tanya dulu nih Pak. Waktu Bapak lihat orang 3 datang ke rumah orang bule itu, tiba-tiba mereka hilang. Pak, Bapak punya itu perasaan saya seperti lihat. apa? Pak, itu malaikat kayaknya Pak. Saya ini merinding ini Pak. Betul. Iya, saya mereka juga itu merinding, bersih. Ini meja ini Pak. Ini mejanya nih, saksi nih. Ini mejanya masih ada ini. Meja kaca ini Pak. Ini saksi dia ini. Bapak punya perasaan waktu itu seperti apa begitu mereka tiba-tiba hilang di depan Bapak? Di situ saya terkejut Pak. Terkejut saya. Ya, berapa detik kok bisa nggak ada? Saya sampai mencari itu. Saya tanya ke depan, mana ada orang tempat abang masuk katanya. Saya heran Pak, nggak ada orang tempat abang masuk. Saya kan berarti di depan katanya, nggak ada katanya. Nah di situ Pak. Terus saya gini, wah ini karena kami pun tahu juga itu malaikat, mungkin malaikat. Karena hitung detik Pak, bukan hitung menit. Perkataannya waktu itu mengatakan si anak Bapak lagi baca Alkitab ya? Enggak,
mereka itu dulu si Suci ini udah dibacanya itu Alkitab semua. Oh. Dia diam-diam udah mempercayain. Bahkan mamanya juga begitu. Diam-diam. Suci ini anak nomor berapa, Pak? Nomor 2, Pak. Oh, nomor 2. Jadi berarti Iya. si Suci sudah baca Alkitab gitu? Duluan. Oh, Setelah itu haleluya. baru mamanya. Nah, terus tadi Bapak cerita tadi kejadian yang waktu Ibu Kiki suruh pulang anaknya, kalau tidak pulang tidak usah pulang seterusnya. Itu waktu Itu Bapak melihat kenyataan itu terjadi, kuasa Tuhan di mana anak Bapak diselamatkan dari tsunami itu, bagaimana Bapak punya respon pada waktu itu? itu gini, Pak. Ya, namanya kita ini kan seorang ibu kan gitu. Seorang ibu itu kan punya perasaan itu ke anak gitu. Mungkin ini karena ibu lah. Karena yang melahirkan gitu. Jadi mungkin begitulah. Cuman saya mikir gini, Pak. Iya. Ini satu mukjizat ini, Pak. Mukjizat ini. Karena dia udah percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi di situ saya mulai memikirin tersentuh, tapi nggak terlalu ini, Pak. Belum respon. Karena saya belum respon kali, Pak. Iya, betul. Jadi lama-lama kan namanya saya sering antar kebaktian, antar ke gereja, itu hampir setiap minggunya itu berapa kali saya antar terus, Pak. Karena nggak ada yang antar saya, karena dia seorang istri saya kan gitu. Iya. Nah, dia seorang istri Bentar, saya. Pak, saya mau tanya dulu, Pak. Bapak waktu tahu istri sudah percaya Tuhan Yesus, bagaimana reaksi Bapak pada waktu itu? Wah, Pertama kali tahu. Pak, saya ini orang Muslim dulu. Kalau yang macam mana pun bunuh pun jadi gitulah, Pak. Gitu Tapi ya. karena punya hukum di Indonesia ini, bahkan saya merhatiin saya punya anak. Kalau saya bunuhin orang rumah, gimana anak saya nanti setelah itu? Oh, bapakku seorang pembunuh, dia tuh bunuh mamaku. Nah, di situ saya apa? Mengurungkan. Dulu saya tidak memang jadi. menentang kali, Pak. Betul. Menentang kali. Bahkan orang yang ngomong datang gini-gini pun saya nggak ini. Menentang kali. Makanya ibu sering ya baik-baik sama saya. Tolonglah antar saya. Ya saya antar terus itu, Pak. Antar. Nah, jadi teman-teman ibu itulah yang ngapai saya. Udahlah, Pak, sini duduk. Tenang, udah nggak perlu apai. Nggak usah dengerin juga nggak apa-apa, katanya gitu. Tapi namanya kuping, Pak, kita kan harus dengar. Iya, betul. Nah, dengar. Apa iya? Tuh, saya diam-diam, saya ambil itu Alkitab ibu. Iya. Saya baca. Saya lihat pada awal mulanya begini. Menciptakan dari mulai gelap sampai terang. Nah, itu saya lihat terus, saya baca. Karena dulu juga Ustadz saya juga bilang begitu. Ini diciptakan Tuhan 7 hari, begini. Cuman hanya Nabi Isa lah yang nggak pernah sampai sekarang masih hidup, katanya gitu. Tidak pernah mati. Nggak pernah mati. Dia pulang, bahkan nanti datang untuk ngapain yang kedua. Itulah untuk ngapain kita, katanya gitu. Sempet gitu dia ngomong dulu, masa masih anak-anak dulu, Pak. Hanya itu aja lah. Di antara nabi, rasul, hanya Nabi Isa itulah
yang masih hidup sampai sekarang, dibilang gitu. Ya. Nah, jadi saya ini singkat cerita saya bacalah ini Alkitab ini. Jadi di Yohanes 14 nggak salah Ayat 6. Disitulah Pak, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ya, Pak. Ini siapa? Haleluya. Saya lihat dia rupanya Yesus. Yesus ini saya artikan ke ini Nabi Isa. Disitulah Pak, baru saya percaya. Karena di Al-Quran nggak ada di sini Pak. Hanya carilah jalan yang lurus. Sirotol mustaqim tadi. Tunjukkanlah kami itu jalan pun yang kalau lurus. kamu jalan, rambut itu dibelah 7, kamu bisa jalan nggak? Nah, itu. Terus saya mikir, seorang nabi, Nabi Muhammad, apa didoakan? Setiap kami ada acara, pasti junjungan Nabi didoakan supaya dia masuk surga. Nah, di situ saya terus kan sedangkan Yesus nggak pernah begitu, hanya mengasihin ke manusia, mendoakan lagi sama manusia. Nah, di situ saya katakan Pak. Nah, terakhir saya sering ikutlah ke gereja waktu Natal itu Pak. Ke gereja waktu Natal itu lahirnya Yesus ini, itu lahirnya Isa lah Pak. Begini ini. Nah, disitulah saya tersentuh dan mukjizat. Saya mikir, saya pernah berdoa Pak. Iya Pak. Nah, itu nggak perlu tahu lah Pak, saya hanya berdoa. Oh, memang betul. Enggak juga, saya kurang juga. Ini. Betul Pak. Itulah mukjizat 3 kali saya Pak. Yang saya sendiri. Itu nggak perlu saya tanyakan lah Pak. Perlu saya beritakan. Nanti saya malu sendiri. Iya, itu aja lah. Jadi saya kupas, akhirnya rupanya Alkitab ini yang betul. Ya, tapi terjadi mujizat waktu betul, Bapak berdoa. Alkitab ini yang betul. Karena Haleluya. disinilah tertulis, akulah jalan keselamatan. Untuk itu akulah jalan keselamatan. Itu aja Pak. Kalau di Al-Quran nggak ada Pak. Betul. Iya Pak. Nah, itulah saya terakhir 2018 bulan 8 nggak salah tanggal 17 Agustus saya minta dibaptis Pak. Dengan rela hati. Ini nggak setahu keluarga ini Pak sampai sekarang. Kalau saya setahu keluarga ini saya dibenci, udah pasti. Itu kata Yesus pernah aku dengar. Kalau kamu pasti kamu dibenci. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting walaupun KTP saya KTP Islam, kalau agama kan nggak nyelamatkan Pak. Betul, betul sekali. Nggak nyelamatkan. Yang penting kita percaya. Nah, itulah saya tersentuh Pak. Ya, yang saya sama orang rumah ini hampir bunuh-bunuhan Pak, betul. Iya. Iya betul. Ini ngomong saya nih, demi Tuhan, betul. Demi Tuhan Yesus Pak, betul. Hampir bunuh-bunuhan. Kenapa Pak? Kalau nggak tahu hukum Pak, saya udah bunuh dia. Ya, karena mereka itu kan karena istri percaya Tuhan Yesus waktu itu Bapak. Iya, itu betul. Terakhir saya disentuh sama Tuhan Yesus mungkin. Saya disentuh itu. Diapakan karena baca
baca firman tadi ini, saya baca, oh ini rupanya jalan itu. Nah, disitulah Pak saya terus. Akhirnya saya pun masuklah, percaya saya. Akhirnya saya dibaptis Pak, tanggal 17 nggak salah, 2018, bulan 8 itu Pak. Saya dibaptis. Haleluya. Luar biasa. Baptis selang nggak salah itu. Haleluya. Saya di CCA Pak. Gereja Apa, Pak? CCA. Gereja CCA. CCA. Iya Pak. Iya. Iya. Jadi saya hampir tiap minggu ke situ Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi lagi ya gimana? Orang-orang yang lingkungan saya di tempat kerja, di tempat teman yang apa itu nggak tahu kalau saya itu percaya Yesus Pak. Saya nggak mau, biarkan. Yang penting saya harus percaya, itu aja. Bahkan saya ke gereja pun juga mereka itu nggak ngerti, karena saya pergi ke gereja kan jam 7, pulang jam 9, iya, pulang jam 9. Kadang-kadang jam 9, saya pulang jam 11. Kalau hari Minggu kan mereka itu kan kurang ini, nggak paham. Iya. Jadi dari antara keluarga, saya sendiri, ada nggak yang di antara keluarga ada nggak yang tahu Bapak sudah murtad? Belum ada Pak. Belum ada. Karena Pak, keluargaku haji semua Pak, saudaraku, termasuk dari saudaraku yang dilahirkan, kami ada 9, itu semua haji Pak, hanya saya aja yang haleluya. Iya Pak. Luar biasa. Iya. Luar biasa kasih Tuhan untuk Bapak. Ya, artinya bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Betul Pak, saya dijamah, betul Pak, saya dijamah. Karena saya baca firman. Ya, amin. Firman itu adalah Tuhan, Tuhan itulah Allah. Ya. Nah itulah, rupanya Allah itulah firman. Amin. Kalau kami Allah. Nah itulah Pak, hanya satu Tuhan, nggak ada lain. Amin. Yesus Kristus. Yes, amin. Iya Pak. Iya. Jadi kalau dari teman-teman ada nggak yang tahu bahwa Bapak sudah jadi pengikut Tuhan Yesus? Pak. Tidak ada. Tapi kalau saya tinggal di sini, saya kan tinggal di rumah ini kan keluar dari tempat tinggal yang lama. Nah, jadi saya tinggal di sini kan udah 5 tahun. Mereka itu kan nggak paham di sini, yang di sana. Jadi yang di sini aja yang tahu. Oh, yang di sini aja yang tahu. Nah, karena mereka itu setelah kemari, ibu kan sering ke gereja. Saya sering dampingin gitu. Iya. Ya. Luar biasa. Walau itu pun sebelumnya saya kan belum tahu pasti, belum percaya gitu. Karena saya kemari kan tahun 2015. Setelah 3 tahun saya tinggal di rumah ini baru saya percaya. Nah, jadi orang yang tinggal di sini seolah-olah saya itu dianggap mereka itu ya mungkin karena ibu begitu saya ikut gitu. Iya. Haleluya, luar biasa sekali. Iya Pak. Pak, saya mau tanya nih Pak, kan Bapak tadi sudah baca juga di dalam Alkitab, kalau ikut Tuhan Yesus itu kan harus pikul salib Pak. Nah, ikut Tuhan Yesus itu kan harus pikul salib.
Kalau Iya Pak, misalnya iya Pak. kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa dianiaya, bahkan Iya betul. bisa sampai dibunuh, ya. Nah, Iya betul Pak, betul. bagaimana komitmen Bapak kalau satu waktu keluarga tahu, Pak, Bapak percaya Tuhan Yesus? Apa Bapak mau mundur atau Bapak mau maju Oh terus? Pak, Bagaimana, Pak? Pak, saya Ya. kalau tekad saya Pak, Hmm. sekali layar terkembang, nggak akan mungkin saya Pantang. kembali lagi. Oh, Istilahnya begitu haleluya. Pak. Sekali maju, Luar maju. biasa. Nggak Ya. bisa lagi Pak. Karena saya cara pribadi, saya kupas di Alkitab, di kitab, Al-Quran semua saya udah mengerti. Ya, ya, Jadi ya. apapun ceritanya Pak, walaupun saya dibunuh di ini, saya tetap ikut Tetap Yesus. Tuhan Yesus ya. Tetap Pak. Ya. Berarti Tuhan Yesus itu harga mati, Pak ya? Pak, kalau nggak Ya, saya ya. nggak mungkin saya pindah agama Pak. Pindah Haleluya. dari memang agama nggak pindah. Kenapa? Saya hanya percaya. Ya, Percaya saya amin. dengan Yesus. Amin, amin, amin. Betul Haleluya, Pak. luar biasa sekali. Karena KTP Jadi saya KTP Muslim. iya. Jadi anak-anak ini sekarang anak-anak sudah muslim semua, sudah percaya Tuhan Yesus apa bagaimana, Pak, Duluan semua semuanya? Pak. Duluan Oh, duluan semua. semua? Iya, saya terakhir. Oh. Iya, Bahkan iya, anak iya. saya Jadi yang Kiki itu tadi, yang paling iya, iya. besar, itu Hmm. sempat sekolah di Brastagi itu, Iya. pendalaman Alkitab. Oh, pendalaman Alkitab ya, Dulu, sekolah iya Bible study ya? saya nggak ini, karena dulu kan saya agak jauh sama orang rumah. Iya. Iya, iya, iya. Jadi Bapak Nah, yang terakhir juru bertahan. saya lah yang terakhir. Iya. Saya yang terakhir percaya di keluarga ini. Saya yang terakhir. Haleluya. Iya, bertahan, Betul-betul bertahan, saya bertahan, dijamah, Pak. bertahan, bertahan, akhirnya rontok juga, Pak, pertahanannya. Pak, itu betul rupanya. Ya, Karena karena saya kasih Tuhan. baca firman ini, Pak. Ya, haleluya. Nah, dari firman inilah mungkin diapakan saya. Ya, Tuhan jamah Betul. Bapak ya. Tuhan menerangi Iya, hati Pak. Bapak ya. Iya, Luar Pak. biasa sekali. Nah, Pak Suhir, Bapak sekarang kan sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan. Kira-kira pesan apa yang Bapak dapat berikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan? Mungkin singkat saja, apa pesan Bapak buat mereka? Iya, kalau bisa, Pak, pesan saya, memang saya kadang-kadang mau mengapakan juga ke orang yang belum percaya. Yang penting saya bilangkan lah harus begini, yang percaya begini-gini. Tapi mereka itu kalau nggak percaya terserah gitu aja Pak. Cuman mungkin dia dijamah seperti saya. Haleluya. Karena sering saya apakan itu berdebat gini-gini. Terakhir saya agak merengkan ke situ. Nah, terakhir mereka itu diam. Terserah dia. Mau mempercayai atau enggak itu serah. Yang penting saya sampaikan. Sampaikan. Itu aja penyampaian saya. Karena saya udah percaya Yesus, saya harus menyampaikan ke orang-orang. Tapi enggak secara apa gitu, Pak. Ya. Yang penting kamu harus begini gitu aja. Haleluya. Terserah dia kalau dia mau dia ngomong lagi balik, baru saya apakan gitu. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Pak Suhirmanto bahwa beliau adalah orang yang sangat menentang Tuhan Yesus. Bahkan istrinya sendiri pun hampir dibunuh karena percaya Tuhan Yesus. Betul Pak, karena beliau, betul. Kalau itu betul Pak. Saya nggak ngomong. Saya betul-betul ini saksinya ini. Ini Alkitab ini. Betul-betul. Amin. Saya mau bunuh dia itu. Kalau di Islam bunuh dia, saya jihad.
Maksudnya kalau mati pun mati syahid. Nah, gitulah. Haleluya. Kalau Iya. di Islam begitu, Pak. Iya. Karena Baik, itu Pak. anggap saya itu kafir gitu, Pak. Nyatanya saya baca lihat kafir itu rupanya kayak firman. Haleluya. Nah, di situ saya terus Oh, iya. haleluya. Iya. Luar biasa Tuhan Yesus Iya. mengubahkan ya. Itulah teman-teman mujizat Tuhan Yesus bagaimana Pak Suhirmanto diubahkan Tuhan. Beliau tadi sangat menentang Tuhan Yesus. Beliau tidak suka kepada Tuhan Yesus. Bahkan istrinya saja mau dibunuh karena percaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus Betul, Pak. baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Iya, mengasihi betul. beliau ya. Betul, Pak, betul. Dia Ya, jamah amin. saya. Betul. Ya. Melalui firman ini, Pak. Dia jamah Ya. saya, Pak. Betul. Luar biasa. Saya akuin itu, Pak. Betul. Iya. Karena tidak mudah untuk seseorang beralih dari agamanya, dari keyakinannya. Waduh, Kalau Pak, bukan berat kasih sekali, Pak. Tuhan. Berapa tahun saya? Dari mulai tahun 2003 ini istri saya mempercayai ini sampai 2004, 2018 baru saya. Berapa 15 tahun itu, Pak? Pak? 15 tahun, Coba Pak. lah itu, Pak. Baru bisa Iya. saya dijamah. Luar Berat, biasa. Pak. Baru bisa saya dijamah. Luar biasa Nah, sekali. itulah. Ya, itulah Jadi, kasih Tuhan buat Bapak. Iya, Pak. Jadi itulah, Pak. Iya. Kesaksian Baik. saya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Suhirmanto atas kesaksian yang luar biasa. Iya, Dan Pak. juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jika Anda diberkati, bisa dukung narasumber. Nomor rekening beliau kami taruh di layar deskripsi. Dan doa kami buat siapapun Anda, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, pengasih dan penyayang, di mana Pak Suhirmanto sekalipun dia tidak suka kepada Tuhan Yesus datang kepada dia, Tuhan Yesus tidak marah-marah, Tuhan Yesus tidak tampar dia, Tuhan Yesus tidak bilang kurang ajar kau ya, kau hina-hina aku atau kau mau bunuh istrimu. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Karena apa? Karena dia Tuhan yang benar. Dia mengasihi semua manusia, dia menyelamatkan orang yang tersesat, orang yang sedang panas, amarah, mau membunuh, orang yang sedang punya hati, yang sedang stres, semua dijamah Tuhan. Tuhan datang tidak marah-marah, Tuhan datang merangkul, Tuhan datang menawarkan kebaikannya, menawarkan kasih-Nya. Itulah sebabnya buka hatimu. Siapapun Anda, buka hatimu. Karena Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Tuhan Yesus sayang semua kepada kita. Di dalam firman-Nya, bahwa kisah 4, Tuhan berkata, marilah, Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus bicara begitu? Karena dia Tuhan yang baik. Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Kalau dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, maka dia bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya cinta satu kelompok. Dia hanya cinta satu keyakinan. Tapi dia Tuhan yang mengasihi, dia Tuhan yang menciptakan semua manusia. Dia berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun Anda, termasuk yang ateis, yang tidak punya Tuhan, semua Anda disayang Tuhan. Itulah Tuhan yang benar. Oke, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kasih karunia buat teman-teman dimanapun Anda berada. Dan kita berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.